Ini kalau orang fanatik ini mau pakai dukun pun dinasehati, dijampi-jampi nggak bakal berubah. Karena dia sudah fanatik pada satu kelompok tertentu, sehingga apapun yang diucapkan dan di luar mazhab, di luar ormasnya itu dianggap salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Media Society di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang terbuka, yang inklusif, dan melahirkan pemahaman keagamaan yang toleran. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sesi yang ke-23 ya, dari seluruh rangkaian rencana kita untuk di dalam sesi Enlightenment Ramadan tahun ini. Topik kita pada sore hari ini adalah soal akhlak mulia itu menjaga lisan. Ini topik yang sangat penting di dalam kita mengoreksi diri kita, masing-masing memperbaiki diri kita, di mana menjaga lisan adalah bagian yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita mungkin sering dengar istilah yang apa ya, mungkin golden rule, bilang itu semacam aturan utama. Ada satu pepatah yang mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi keselamatan orang itu terletak pada kemampuannya menjaga lisannya. Nah, inilah yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini, karena soal menjaga lisan ini adalah soal perkara yang sangat penting yang mempengaruhi seseorang itu akan tumbuh atau dia runtuh, kira-kira gitu. Nah, kita akan dibantu oleh Ustadz Mabrur Inwani Ma'ge. Beliau adalah pengajar di Universitas Az-Zahra, ada beberapa tempat, ada di Universitas Mustomo Beragama, dan sekarang menjadi mubalik di Nur Khalis Media Society. Teman-teman sekalian, selebihnya saya persilahkan kepada Ustadz Mabrur sekitar 20-30 menit untuk menjelaskan atau menguraikan pokok pikiran mengenai topik ini. Silakan, waktu saya berikan. Oke, makasih Mas Rozi. Kalau di forum ini saya panggil Mas Rozi biar agak terhormat ya. Kalau di luar dari itu saya panggil Abang aja. Suara saya jelas ya? Suara jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Rozi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya tidak salah hitung, sejak pandemi ini saya 4 kali terlibat sehingga detik ini di acara Nur Khalis Media Society. 2 kali jadi pembicara, 1 kali jadi moderator, bahkan membaca doa sekalipun. Nah, saya pikir ini bukan persoalan saya dalam kapasitas mampu menjelaskan dan punya wewenang untuk memaparkan topik-topik yang diberikan, tetapi ini bagian daripada anak muda diberi ruang. Karena bagaimanapun ilmu yang paling besar itu adalah pengalaman. Nah, topik yang kita bisa diskusikan pada sore hari ini sambil kita ngabuburit adalah terkait akhlak mulia itu adalah menjaga lisan. Ada 2 poin penting ya yang ingin saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pada aspek komunikasi kita di ruang maya kita. Karena bahasa dunia maya ini cukup berpengaruh besar dalam berbagai sendi kehidupan kita. Saking berpengaruhnya, dulu orang kalau kalau mau tidur itu pasti orang ngobrol dengan istrinya ngobrol dengan suaminya. Tapi sekarang mungkin kita lebih banyak ngobrol dengan HP kita, ya, sampai lupa dengan istri atau suami kita di samping kita sendiri. Bahkan bangun dari tidur pun, saya nggak tahu Mas Rosi kalau bangun dari tidur yang dicari apa yang pertama? Al-Quran saya cari. Wah, nah, oke. Yang pertama adalah aspek komunikasi kita di ruang maya, yang kedua adalah
saya ingin menyoroti pada dinamika dakwah, karena ini juga bagian daripada tradisi lisan yang berkembang, yang cukup berpengaruh dalam dinamika kehidupan di sehari-hari kita. Nah, yang pertama adalah aspek komunikasi ya, etika kita di ruang maya. Ada satu statement yang menyatakan bahwa kemarahan itu di media sosial, di dunia maya kita itu lebih mudah, itu lebih cepat dibesarkan dibanding perasaan sedih dan bahagia. Jadi orang itu lebih mudah membagi rasa kemarahan dia, rasa kekesalan dia, rasa kejengkelan dia, amarah dia di dunia maya ketimbang persoalan rasa bahagia dan sedihnya. Nah, jadi ada semacam perasaan kita dipermainkan oleh media sosial. Jadi kita lebih banyak mengekspresikan rasa emosi kita, sehingga yang dipengaruhi adalah perasaan kita, bukan akal sehat. Itu sebabnya teman-teman sekalian, berita hoax itu lebih gampang dipercayai orang ketimbang berita kebenaran. Karena berita kebohongan yang dimainkan adalah emosi kita, yang dimainkan adalah perasaan, bukan akal sehat kita, sehingga lebih gampang dipercaya, bahkan lebih gampang viral. Nah, alhasil dengan lebih mudah dikuasai perasaan kita itu sebabnya yang paling sensitif, yang paling sensitif untuk dimainkan, kemudian membuat kita lebih emosi adalah persoalan agama, apalagi persoalan politik. Nah, kenapa persoalan agama? Karena agama itu adalah satu keyakinan kuat yang tumbuh di dalam hati kita. Sehingga ketika merasa bahwa agama kita dinodai, sehingga merasa bahwa seolah-olah agama kita dilecehkan, dengan cepat orang respon dan cepat orang marah, melampiaskan amarahnya di media sosial. Itu sebabnya segala narasi yang muncul yang mampu mempengaruhi emosi kita, itu banyak orang yang lebih gampang marah dalam sehari-harinya itu dia kalem, misalkan dalam kehidupan sehari-harinya dia kalem, bahkan lugu, sangat lugu, cupu sekalipun, mohon maaf. Tetapi kalau dia di media sosial itu terlihat pemarah, pemberani dan sebagainya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi lagi-lagi tadi itu, kita gampang sekali dibuat marah oleh narasi-narasi orang tertentu yang itu menyangkut sensitivitas keagamaan kita. Nah, banyak kita saksikan begini. Jadi sehari-hari kita lihat dia kalem, misalkan dia lugu banget, orangnya pendiam, tetapi kalau dia masuk di ruang media sosial itu gampang sekali dia marah. Kenapa ini kemudian muncul? Karena dia merasa bahwa saya tidak dikenali oleh orang lain. Saya tidak kenal dengan si itu, akhirnya dia senantiasa dengan mudah dia melampiaskan amarahnya. Jadi sekali lagi bahwa media sosial itu seolah memfasilitasi diri kita untuk seenaknya marah gitu ya. Seenaknya menghujat oleh orang lain. Itu sebabnya kalau kita lagi kesal, lagi marah, mood kita lagi nggak bagus, saran saya jangan buka media sosial. Karena itu akan justru memicu kemarahan kita dengan narasi, dengan status orang yang mungkin saja kita terjebak dengan berita bohong. Nah, fenomena ini saya ingin teringat pada satu tulisan Prof. Najib Burhani, di tulisan beliau itu di Kompas pada tahun 2021 kalau nggak salah, tentang keadaban publik digital kita. Mungkin Mas Rosi juga sudah baca bahwa dari hasil riset yang dilakukan salah satu lembaga, bahwa keadaban ruang digital kita dari 32 negara yang disurvei itu, ternyata kita negara ini berada di urutan 29. Artinya 3 terakhir dari belakang mengenai persoalan karakter kita, mengenai etika kita, mengenai akhlak kita. Yang persoalan yang paling besar di keadaban kita itu adalah, misalkan begini, apakah kita itu
memikirkan dulu sebelum membalas komentar orang lain, bahasa orang lain, narasi orang lain yang tidak setuju dengan kita. Apakah cuitan orang lain itu yang menurut kita tidak salah, menurut kita salah, menurut kita tidak sepahaman, menurut kita tidak sejalan dengan mazhab, tidak sejalan di ideologi kita? Apakah memikirkan dulu untuk mengomentari itu? Ataukah langsung merespon? Aspek yang lain dilihat adalah persoalan yang bermasalah pada keadaban kita adalah apakah kita berhasil menghormati pandangan orang lain dengan narasi, dengan pandangan yang ia miliki. Nah ternyata kita lebih banyak merespon sesuatu itu tanpa memikirkan dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah itu sebabnya sering ada perdebatan yang sebenarnya tidak substansial yang diperdebatkan karena jarinya itu lebih cerdas ketimbang akal sehatnya. Jadi semua persoalan dia gampang sekali dimainkan emosinya. Itu yang saya katakan tadi bahwa media sosial ini gampang sekali dipermainkan perasaan kita. Ibarat orang pacaran itu gampang sekali memainkan perasaan orang. Dan itu konsekuensinya besar sekali. Nah, dari persoalan ini sebenarnya berarti kita ada masalah pada adab kita, ada masalah pada tutur kita, ada masalah pada bagaimana cara kita merespon. Ini kan persoalan tutur kata kita, persoalan kita bagaimana memahami, bagaimana merespon, bagaimana memberikan tanggapan, bagaimana pandangan kita terhadap orang lain. Itu sebabnya manusia itu, ini menarik ya, karakter kalau pemetaan Cak Nun ya, bukan Cak Nur ya, Cak Nun, beliau pernah katakan begini, orang itu ada yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Jadi dia tahu sedikit tentang sedikit hal. Ada juga tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi dari sekian banyak hal, dia hanya tahu sedikit saja persoalan. Ada juga orang yang tahu banyak hal tentang banyak persoalan. Jadi sekian banyak persoalan yang dia betul-betul paham. Nah yang bermasalah adalah dia tidak memahami tentang suatu hal dari sesuatu yang banyak itu. Nah jadi lebih banyak berkomentarnya, lebih banyak merespon sesuatu ketimbang yang ia pahami. Nah ini yang kemudian menjadi masalah besar bagi kita. Kenapa kemudian semangat nilai persaudaraan kita, semangat nilai toleransi memahami orang lain itu sangat sulit kita pahami karena sedikit hal yang kita tahu tapi lebih banyak yang kita komentari. Iya. Itu sebabnya menarik ketika dalam mengukur kadar keimanan itu kan Nabi katakan salah satu kadar keimanan seseorang itu adalah mampu nggak dia menjaga tutur katanya? Mampu tidak dia membangun narasi yang baik? Mampu nggak dia mengedukasi orang lain? Sering kita dengar bahwa mangkana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Jadi pilihlah diksi yang baik, pilihlah narasi yang baik, pilihlah argumentasi yang baik yang itu mengedukasi orang lain. Bukan justru membuat provokasi seolah-olah itu benar gitu. Bahkan kata Nabi, auliyasmut, lebih baik diam. Nah, kata diam ini bisa kita maknai dua hal. Kalau kita memang tidak tahu tentang satu persoalan, kita berupaya jangan merespons tentang itu. Oke. Atau diam itu, kalau kita berkomentar, meskipun kita tahu persoalan itu, tapi justru semakin memunculkan reaksi besar, justru semakin memperkeruh suasana, mungkin juga kita bisa diam. Artinya kita lebih mempertimbangkan maslahat kebersamaan daripada kita berkomentar meskipun kita tahu banyak hal itu. Itu sebabnya kalau ini erat kaitannya bahwa iman itu adalah kesadaran kita. Kesadaran bagaimana mengontrol komunikasi kita. Kesadaran bagaimana memilah dan memilih diksi yang bisa merangkul orang lain, bukan justru semakin membuat orang lain terpukul. Jadi iman kesadaran, nah disitulah pesan juga ibadah puasa. Salah satu pendidikannya adalah mengontrol omongan kita, apakah ini baik atau tidak.
Sehingga kalau kita melihat ungkapan yang sering dikutip oleh teman-teman kita dari Imam Ali bin Abi Thalib katakan, inna lisanal mu'min mi wara'i qalbi. Jadi omongan orang yang beriman itu, lisannya orang yang beriman itu adalah berada di belakang hati dia. Idza arada ayyatakallama bi kalamin. Jadi kalau dia mau membuat status, kalau dia mau mengomentari sesuatu, kalau dia mau mengomentari sebuah persoalan, yatakallamu bi kalamin tadabbaru fi nafsi. Dia pasti memikirkan hal itu. Nah, disinilah pentingnya kedewasaan kita di dalam kita ingin mengenal, tetapi pemahaman kita itu sedikit tentang hal itu. Nah, ini kan yang kemudian merusak tenun persaudaraan kita sebenarnya. Teman-teman sekalian, jadi persoalan etika kita berkomunikasi dalam dunia maya ini ada problem yang besar. Saya melihatnya ada dua hal sebenarnya persoalan besar ini. Yang pertama, ada kecenderungan kita yang saya sebut, mohon maaf, ini ngawurisme ya, atau ngacoisme. Jadi orang ngawuris itu ya semua ingin persoalan ia dikomentari gitu. Lidahnya merasa kering kalau dia tidak mengomentari sesuatu yang padahal di luar kapasitas dia. Ya, ini persoalan nih. Itu sebabnya kalau mengutip Imam Al-Ghazali bahwa li ajli juhal kasural khilaf bainan nas. Ini karena persoalan yang suka ngawur ini, persoalan ngacoisme ini yang kemudian membuat banyak terjadi perbedaan di masyarakat kita. Jadi kan, dan jangan salah bahwa kekuatan power ngawur ini juga besar, berimbas besar dan sering dipercaya oleh orang lain. Tentu dalam hal ini juga banyak orang yang mungkin dianggap sebagai agamawan, padahal secara substansi dia belum kategori sebagai agamawan. Walau sakata man la yadri laqalla al-khilaf bainal khalqi. Andai kan orang yang sadar ya, makanya tadi saya bahasakan iman itu adalah kesadaran. Orang menyadari bahwa dia tidak punya kapasitas untuk mengomentari sesuatu itu, pasti tidak banyak persoalan yang muncul ke ruang kehidupan kita. Nah, jadi itu yang pertama adalah faktor ngawurisme itu. Yang kedua adalah sumber perdebatan. Jadi saya kadang-kadang kalau ingin mau menghibur diri, itu sering baca komentar orang yang berdebat dan kalau mau ketawa juga takut dosa gitu ya. Karena banyak komentar yang sebenarnya dia maunya apa ini orang. Dia berbicara di luar yang dia pahami. Sehingga apapun yang muncul di benak pikirannya itu benar. Padahal bagi orang lain itu cukup fatal sebenarnya. Nah, sumber perdebatan itu ada dua. Yang pertama adalah kelompok yang sudah mulai tumbuh perasaan fanatik yang terlalu berlebihan di dalam dirinya. Ini kalau orang fanatik ini mau pakai dukun pun dinasehati, dijampi-jampi nggak bakal berubah. Karena dia sudah fanatik pada satu kelompok tertentu, sehingga apapun yang diucapkan dan di luar mazhab, di luar ormasnya itu dianggap salah. Nah, ini bahaya. Nah, kita juga bisa melihat narasi-narasi orang itu yang cukup fanatik ini luar biasa juga. Yang kedua adalah kelompok yang haters ini. Jadi kalau yang pertama munculnya perdebatan itu yang kemudian kita tidak semakin berdewasa di dalam beragama, berdewasa dalam berbangsa adalah faktor kebencian yang terlalu sudah akut di dalam diri. Jadi itu sebabnya saya katakan bahwa kalau orang yang fanatik buta berbicara tentang orang yang dia idolakan, maka sebenarnya dia tidak membicarakan kebenaran. Dia membicarakan fanatismenya terhadap satu kelompok itu. Begitu pula kalau orang yang terlalu benci terhadap satu kelompok tertentu, maka narasinya dia itu sebenarnya bukan narasi yang benar, tetapi narasi yang dibangun karena kebencian terhadap sesuatu. Orang kalau sudah ngambek Pak dan akal sehatnya sudah tidak bisa
dikendalikan lagi, yang main adalah perasaan, maka segala orang yang dianggap benci itu pasti salah. Nah, maksud saya, jangan kita masuk pada dua lorong narasi ini. Narasinya, ucapannya orang-orang yang terlalu fanatik, ucapannya orang-orang yang terlalu benci, maka kita di sinilah pentingnya moderasi. Ya, kita harus masuk dalam pintu membuka kerang ini, tidak terjebak pada orang yang fanatik buta, tidak terjebak pada orang yang begitu benci, agar kita bisa mendayung di dua hal ini. Karena itu kan Nabi katakan agama yang paling baik di sisi Tuhan itu adalah al-hanafiyah as-samha. Jadi kita santai aja, jangan terlalu fanatik, jangan juga terlalu membenci pada satu pemahaman kelompok tertentu. Nah, udah berapa menit nih Mas Rozi ya? Nah, ini yang poin pertama ya. Persoalan aspek komunikasi ya. Personality kita di dalam menyikapi persoalan, dalam merespons sesuatu. Yang kedua, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam ruang dakwah kita, ya, dalam ruang dakwah digital kita, untuk memahami realitanya seperti apa. Kalau hari Jumat itu pasti Mas Rosi paham ini, karena beliau ini kan sudah keliling kemana-mana khotib ya, pasti hafal ini kalau menutup khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba ila akhir. Jadi khutbah itu selalu ditutup dengan ini. Selain takwa itu selalu Allah itu menyuruh kita untuk bersikap adil. Allah itu menyuruh kita untuk bersikap ihsan. Jadi ada dua hal di sini nih. Adil dengan ihsan. Adil itu gambarannya adalah kita berbuat sesuatu kepada orang lain sebagaimana dia juga berbuat kepada kita. Ya. Oke. Kalau hari ini saya diundang Mas Rosi buka bersama di rumahnya, besok juga saya niatkan saya harus undang dia. Ini adalah sikap adil. Jadi memperlakukan orang lain itu sebagaimana ia diperlakukan oleh orang lain. Tetapi ihsan, ya, ihsan ini dia memperlakukan orang lain melebihi apa yang diperlakukan orang lain terhadap dirinya. Jadi kalau orang lain kemudian membuli dia di media sosial, dia tidak mau merespon hal itu. Kalau orang lain memfitnah misalkan dengan maki-makian misalkan, dia tidak mau merespon hal itu. Nah, itu adalah satu sikap ihsan di dalam diri kita. Nah, saya ingin masuk pada, jadi ihsan itu pada penekanan akhlak sebenarnya. Pada penekanan kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini manusia yang punya nilai, punya etika. Nah, saya ingin masuk pada aspek dakwah yang berkembang, karena dakwah ini kan tradisi lisan juga, ya, yang itu cukup berpengaruh terhadap pola beragama, pola berkehidupan sosial kita. Agaknya, mudah-mudahan saya tidak salah, nanti kita bisa diskusi. Kecenderungan dakwah kita hari ini itu lebih banyak, kan trilogi Islam itu kan iman, Islam, ihsan. Ya, diwakili rukun iman, diwakili rukun Islam, diwakili dengan ihsan. Nah, yang mungkin tidak banyak dieksplor itu adalah persoalan trilogi konsep ihsan ini. Betul. Dakwah itu lebih banyak seruannya pada Islam dan iman. Itu sebabnya banyak sekali kita mendengar ceramah selama 30 menit itu, telinga kita kayak dipaku ke dalam itu mendengar dengan amarah, dengan cacian dan sebagainya. Nah, kalau ingin mau mendamaikan sesuatu dengan narasi dakwah kita, maka aspek ihsan ini juga harus kita tekankan. Ya, lagi-lagi itu tadi tiap Jumat dibaca ini. Cuma domain dakwah kita adalah domain tentang iman, tentang Islam. Belum masuk pada tentang konsep ihsan yang sebenarnya. Oleh karena itu Cak Nur ya katakan bahwa ihsan ini cakupannya luar biasa, sudah mewakili konsep iman dan Islam di dalam diri seseorang kalau dia mampu menerapkan konsep ihsan itu. Bahkan puncak dasar pendidikan keagamaan, karakter yang terbentuk di dalam diri seseorang itu ada pada konsep
ihsan itu sendiri. Jadi makanya kalau ingin mau membangun konsepsi besar, kemudian narasi kita itu lebih banyak mendamaikan, masuk pada lubuk hati pendengar itu, maka aspek ihsan ini dalam dakwah harus kita juga suarakan. Sayangnya itu tadi, bahwa domain dakwah selama ini mungkin lebih banyak pada domain aspek iman dengan aspek Islam itu sendiri. Padahal saya bisa salah, tetapi saya meyakini bisa jadi mungkin bahwa kalau kita lihat perkembangan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pembawa ke Nusantara itu kan penekanan ihsan di situ luar biasa. Bagaimana kemudian aspek budaya itu mampu diakomodir di dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian Islam itu perlahan tumbuh besar di negara kita. Karena penekanan ihsan yang terangkum dalam nilai-nilai ajaran tasawuf itu. Nah, pada perjalanan ini dunia dakwah digital ini yang cukup berpengaruh besar terhadap mindset kemudian pola beragama hari ini, itu ada 3 hal yang kita bisa baca. Yang pertama, ada memang semacam dakwah yang agak tendensius ya. Nah, ini biasanya lebih memainkan pada politik identitas. Jadi kalau kita nyimak ceramahnya gitu kan, dakwanya, nonton di YouTube itu terlalu tendensius. Lebih banyak berbicara soal politik identitas, bahkan hal-hal yang sifatnya sara itu masuk ke dalam. Jadi untuk merangkul berbagai kalangan agak susah masuk ke dalam, karena dia hanya mengakomodir pada satu kelompok tertentu. Yang kedua, ada narasi tradisi lisan dakwah kita itu juga cenderung fikih oriented. Nah, pada persoalan ini orang banyak berdebat di soal furu'iyahnya. Nah, ini kan juga permasalahan juga nih, ketika orang tidak semadhab dengan dia karena kiainya berbicara A, kemudian ustadznya bicara B, rusak tenun persaudaraan kita karena persoalan furu'iyah itu. Nah, ini juga cukup berkembang. Yang ketiga, ada dakwah yang sifatnya akomodatif. Ya, ini yang lebih banyak menjunjung nilai-nilai akhlak ya. Bagaimana mengarifi kebudayaan. Nah, saya pikir pada konsep nilai-nilai kesadaran ihsan masuk pada tipikal model dakwah akomodatif ini. Nah, saya pikir itu Mas Rozi, mudah-mudahan diskusi kita ini membawa manfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mabrur. Ini penjelasan yang menurut saya sangat komprehensif. Kita mulai dari kalau kita bicara konsep menjaga lisan di dalam era media sosial, itu memang arahnya memang berselancar di media. Bagaimana kita berkomunikasi di dalam konteks menjalankan akun-akun media sosial. Karena itulah persoalan yang paling real. Dalam dunia nyata tentu saja kita berurusan dengan orang lain dalam konteks langsung berhadapan. Tetapi di dunia maya ini memang problemnya ya itu, banyak orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya karena dimainkan emosinya, lalu kemudian dia menyalurkan amarahnya itu dengan cara membabi buta, dengan cara menyerang orang lain dan lain sebagainya. Itu tadi dijelaskan oleh Ustadz Mabrur, dan di akhir tadi ditutup dengan konsep ihsan di dalam bermasyarakat itu yang sering yang kurang kira-kira yang kurang dielaborasi di dalam dakwah kita, dakwah digital juga terutama, karena kita terlalu banyak mendengarkan konsep tentang Islam dan iman dan Islam, tapi konsep ihsan ini yang sebetulnya belum banyak dieksplorasi, dan saya kira ini kesempatan kita untuk banyak belajar dari situ dan banyak membicarakan tentang dakwah digital tadi. Nah, ini juga yang menurut saya yang jadi problem di dalam konteks media sosial kita. Saya ingin masuk ke pertanyaan dulu. Ini ada beberapa pertanyaan sebentar. Dari M. Rofei, ini bagaimana mengatasi problem karena kita itu banyak sedikit tahu tapi banyak bicara. Ini gimana cara mengatasinya, Ustaz? Ini masalah kita di sekarang saat itu. Ini dari M. Rofei. Oke. Nah, ya tadi saya sampaikan bahwa memang problem kita ini banyak mengomentari hal tapi sedikit paham tentang suatu hal. Ya.
Nah, ya karena itu, kalau kita lebih banyak membicarakan sesuatu di luar kemampuan kita, makanya tadi saya bilang, Mbak, itu akan jatuhnya adalah ngawurisme. Dia akan berbicara dengan hawa nafsunya karena dia tidak paham persoalan itu. Nah, inilah yang perlu kita sadari bahwa salah satu orang yang paling mulia di sisi Tuhan bagi saya itu adalah orang yang tahu diri tentang dirinya. Oke. Jadi kalau tradisi tasawuf mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kalau dalam dunia digital barang siapa yang memahami dirinya maka dia memahami untuk tidak banyak berkomentar. Karena itu dampaknya luar biasa. Apalagi kalau kekuatan di media sosial ini kan sebenarnya bukan kekuatan pada apakah sesuatu itu benar atau tidak yang kita sampaikan. Iya. Kekuatannya adalah apakah kita mampu mempengaruhi emosi seseorang. Betul. Ini bahaya sekali. Karena itu sebabnya orang yang membuat berita hoax itu yang dimainkan itu adalah diksinya. Jadi yang dimainkan adalah diksinya, bagaimana seseorang itu bisa terpancing emosinya untuk memahami sesuatu. Kalau orang sudah terpancing emosinya, maka langkah yang dia lakukan adalah mengomentari banyak hal. Nah, masalahnya adalah semua hal kita komentari baik dalam persoalan agama. Saya selalu ingin katakan begini, kita harus lebih banyak menyimak sesuatu. Oke. Kita harus lebih banyak mendengar sesuatu. Ketimbang kita tidak akan pernah dianggap hebat orang lain kalau banyak berkomentar. Jadi di situ tadi bahwa salah satu nilai ajaran Islam itu adalah orang yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang tahu tentang diri. Saya pikir itu, Mas Rozi. Oke. Iya, ini ada pertanyaan berikutnya soal tadi disampaikan oleh Ustadz Mabrur soal mereka yang fanatik, satu. Yang kedua, orang yang sangat benci. Ini adalah dua kelompok yang sulit untuk diubah. Nah, problem kita hari ini adalah justru masalah kemasyarakatan atau hoax dan lain sebagainya itu ini muncul dari dua kubu ini. Ini gimana cara meredamnya? Artinya gini, dari sisi masyarakat tentu tadi Ustadz Mabrur sampaikan kita melakukan sedikit bicara segala macam. Tetapi dalam konteks yang seperti ini, bagaimana penindakannya? Atasinya mungkin gitu ya. Iya, gini ya. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Jadi memang kalau kita perhatikan antara narasi orang yang begitu fanatik itu sangat tendensius. Jadi ciri-ciri orang fanatik itu adalah dia selalu mengapresiasi orang-orang yang dia idolakan, orang yang satu komunitas dengan dia, orang yang satu pilihan politik dengan dia, orang yang semazhab dengan dia. Bahkan ketika ada kekurangan dan itu bahkan kesalahan, jarang dia akui bahwa itu adalah kesalahan. Yang dilakukan adalah pembenaran untuk menutupi kesalahan. Nah, orang yang penuh dengan kebencian juga begitu. Dia tidak akan pernah menilai kebaikan orang yang dia benci. Dia akan selalu menutupi kebaikan orang-orang komunitas, ustadz, agamawan, ormas yang dia bahkan pilihan politiknya berbeda. Dia tidak akan mengapresiasi. Yang dia selalu ungkit adalah kebenciannya. Karena itu langkah kita adalah kita berupaya harus memahami dua hal ini. Kalau ada persoalan yang muncul menjadi satu pembicaraan, kita harus melakukan perbandingan terhadap sesuatu. Di sini saya melihat bahwa konsep Iqra bismi rabbik di situ. Salah satu konsep membajah di dalam Islam itu adalah bagaimana pemahaman kita itu mampu dua hal itu kita bisa paham. Dan saya pikir itu bagian dari ijtihad kita. Kalau ada dua berita, ada dua persoalan, dua kubu yang kita coba pahami, bagaimana tarik ulur kebenarannya, dan kita mengambil satu kesimpulan, justru di situ ada semacam tanda petik ijtihad kita untuk memahami satu kebenaran. Dan saya ingin katakan bahwa seulama-ulamanya seseorang,
sekia-kianya seseorang, sehebat-hebatnya seseorang, dia tetaplah manusia biasa yang bisa berpotensi untuk keliru bahkan salah sekalipun. Nah ini jadi catatan. Jangan kemudian karena yang kita idolakan itu melakukan kesalahan, kita tidak mau mengakui itu bahwa itu satu kesalahan. Nah ini kan bahaya. Masalahnya adalah kadang-kadang juga kita juga saya kadang memahami begini. Sebenarnya kita mau mencari kebenaran itu pada kelompok tertentu, ataukah memang kita mencari kebenaran sebagaimana kebenaran itu? Kalau kita fanatik, kalau kita terlalu penuh dengan kebencian, kita tidak akan menemukan kebenaran hakiki yang menurut kita. Tetapi kita terjebak dalam kebenaran yang dianggap benar, ya, kebenaran yang dianggap benar. Saya pikir itu, Mas Asyik. Oke, sebentar. Saya mau ambil pertanyaan berikutnya. Ini dari Ilman Sastra. Ini bicara soal apakah kita perlu aktif menghadapi ngawurisme di media sosial sebagai proses belajar kita, sebagai dialektika kita belajar. Coba diulang, Mas Rosi. Apakah kita perlu menghadapi ngawurisme di media sosial sebagai dialektika proses kita belajar di sehari-hari? Iya. Ini bahaya juga orang ngawur. Masalahnya kan tadi mungkin pengandaian orang ngawur, apakah perlu ditanggapi gitu? Kira-kira gitu mungkin pertanyaan dia. Mungkin dalam satu hal-hal tertentu. Kadang mungkin kita perlu meluruskan. Tetapi jangan catatan, kita juga jangan terlalu ngegas. Jadi kalau orang ngawur, ya kita jangan terpancing dengan hal itu. Kewajiban kita meluruskan ada, karena itu bagian dari watawasau bil haq. Nah, makanya sebenarnya cara kita untuk mempengaruhi orang lain sekarang itu lebih gampang dengan fasilitas media sosial. Tinggal bagaimana narasi yang kita bangun ini, media sosial kita itu dijadikan sebagai bahan edukasi yang bisa memberi manfaat yang besar buat orang lain. Nah, disinilah pentingnya kita harus juga punya kesadaran bahwa kalau kita public figure, ya punya followers banyak kayak Mas Rosi ini, punya jamaah banyak, punya pengikut banyak, harus mampu menjaga komunikasi publik, apalagi menyangkut agama. Karena rentang sekali media sosial ini itu disalahpahami dan ditafsirkan tidak baik yang kemudian itu bisa menimbulkan kebencian. Saya tidak akan menyebutkan kasus ya, tapi ini banyak sekali. Jadi ketika satu public figure menyampaikan statement itu, sebenarnya saya yakin dia tidak bermaksud begitu. Tetapi pemahaman ya, tafsiran masyarakat itu yang kemudian berlebihan sehingga muncul ngawur itu. Nah ini juga perlu kita sadari bahwa khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita juga harus mampu melihat siapa pendengar itu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Karena tidak semua orang di benak pikirannya itu mampu dia resapi. Jadi itu kata kuncinya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas kemampuan. Sama misalkan begini, kita ini sering tumbuh dalam dunia kampus ya. Saya kalau pengajian itu mungkin berbeda caranya, tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang itu bisa saja memunculkan tafsiran yang menimbulkan kecurigaan. Kita harus memaknai, memahami siapa yang mendengar. Nah, kira-kira itu Mas Rosia. Ya. Berikutnya ini dari Abang Ilham Sopu. Ustaz, apakah ayat ajaklah ke jalan Tuhanmu, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati ila akhirih, itu bisa menjadi metodologi hierarkis di dalam menyampaikan suatu materi dakwah? Oh ini ya. Ini salah satu ayat yang perlu kita pegang, bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah hasanah. Jadi
disitulah kata hikmah ya. Di situ salah satu yang bisa kita maknai adalah di dalam memberikan dakwah itu harus perhatikan diksi yang memberi edukasi kepada orang lain dan tidak menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam. Makanya dakwah kultural yang dalam konteks Indonesia itu adalah bagian dari cara mengajak masyarakat untuk mengembalikan jati dirinya sebagai manusia fitrahnya berbudaya itu. Nah, di situ konsep ihsan masuk itu. Makanya bil mau'izatil hasanah itu kan satu akar kata dengan konsep ihsan itu. Jadi ada penekanan bagaimana dakwah itu kita mampu masuk pada sendi-sendi kehidupan yang biasa dia lakukan. Dan salah satu dakwah yang terbaik adalah mampu memberikan keteladanan itu. Mampu memberikan keteladanan. Yang menjadi masalah adalah dakwah ini kalau kita lihat dasar katanya itu kan mengajak. Ya. Yang namanya mengajak itu boleh nggak kita memaksa atau memberikan solusi kepada orang lain? Kalau kita mengajak orang kan nggak bisa memaksa itu ya. Namanya mengajak. Nah karena itu kewajiban berdakwah itu menyampaikan adalah cukup kita menyampaikan dengan hikmah dan mau'izah hasanahnya itu. Jangan kemudian, makanya kalau kata salah satu ulama itu menyatakan, lupa siapa ya, beliau katakan dakwah yang baik itu adalah dakwah yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Dakwah yang baik itu adalah dakwah yang murni mengajak, tidak sampai orang tersinggung dengan dakwahnya itu. Karena itu tadi saya katakan, ada memang konsep dakwah yang sejak awal kita dengar itu kayak dipukul pakai palu ke dalam itu, ceramahnya terus dengan hal-hal yang tendensius. Nah terakhir saya katakan ya, sebelum ditutup ya, sering kita dengar begini, ini problem komunikasi kita. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Problemnya hari ini adalah kita melihat maqala, siapa yang menyampaikan. Tidak melihat maqala apa yang disampaikan. Jadi kalau unsur mannya kita dengar, maka kalau orang yang berbeda dengan kita, walaupun itu benar, tidak mau didengar. Padahal kan memahami, mendengar kebenaran, dakwah itu kan nggak begitu. Tetapi kalau kita melihat sesuatu maqala, apa yang dia sampaikan, maka siapapun yang menyampaikan itu, maka pasti kita akan benar. Disitulah kedewasaan kita di dalam beragama. Saya pikir itu Mas Asia. Oke, sebentar ya. Nih, saya lihat waktunya dulu. Masih ada 15 menit kita. Masih mau kita terusin ya? Ternyata masih ada 15 menit. Oke. Ini Ustadz Mabrur, ini problem kita saat ini adalah soal keteladanan. Ya kan? Kalau tadi disampaikan soal para ustadz yang sejak awal ceramahnya itu kayak memukul paku atau memantek paku. Sementara di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, ceramah yang model begitu atau pertunjukan yang semacam itu justru banyak digemari di dalam masyarakat, ketimbang ceramah-ceramah tentang ihsan, tentang tasawuf, tentang akhlak. Padahal firman Allah seperti ini, Nabi seperti ini, tetapi kenyataan kita seperti ini. Ini gimana Ustaz, analisisnya? Saya melihat pada dua hal ya. Yang pertama itu adalah korban dari fanatisme dan kebencian tadi itu. Oke. Orang yang seperti ini itu adalah orang yang sudah terjebak dengan fanatisme dan kebencian. Yang kedua adalah kita harus melihat bahwa memahami lebih dalam bahwa
setelah Nabi sudah tiada, pewaris utamanya itu adalah ulama. Dialah yang membawa lentera kenabian itu di dalam ruang kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah Nabi ini kan yang diajarkan adalah akhlak. Iya. Nabi ini yang diajarkan adalah konsepsi kemanusiaan. Kalau kemudian dakwah itu justru kita tidak melihat akhlak di situ, tidak melihat persoalan adab, keadaban di situ, itu menjadi pertanyaan. Banyak orang yang kemudian bertanya, gimana sebenarnya kok banyak kiai, banyak yang dianggap ulama, tetapi kok cara dia berdakwah begitu. Nah, saya secara pribadi memahami bahwa ayat innama yakhsyallah min ibadi al-ulama, bahwa hanya ulama lah yang takut kepada Allah itu. Persoalannya adalah ulama model seperti apa? Kan ulama banyak ya. Ulama hasil produk media sosial kan banyak juga. Ulama yang saya baca berdasarkan tafsir Fahru Razi kalau saya tidak salah adalah dengan ilmunya itu ia semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Itu ulama. Jadi dengan keulamaannya, dengan ilmunya, ia semakin melahirkan akhlak di dalam dirinya. Jadi narasinya itu selalu merangkul, narasinya itu selalu mendamaikan, ceramahnya itu selalu mampu masuk ke relung kalbu kita sehingga ada semacam kesadaran itu. Bukan dakwah yang justru membuat kita antar kita dengan orang lain berbeda, itu dianggap lawan, dianggap musuh. Maka saya sering sampaikan bahwa ketika Al-Ghazali mengatakan bahwa guru yang paling baik itu adalah guru yang menjadikan akhlak itu sebagai pegangan hidupnya. Karena tadi itu hanya ulama yang menjadi pewaris Nabi ini yang menyebarkan, membawa lentera akhlak yang telah diwariskan oleh Nabi. Jadi pada intinya kita harus memilah dan memilih. Bukan betul. Karena ulama itu dianggap terkenal, tidak juga. Tetapi lihatlah apakah akhlak itu menjadi satu pegangan hidupnya. Dan ingatlah akhlak inilah yang kemudian menyelamatkan hidup kita. Saya kira itu ya. Betul. Itu apa ya? Ini semacam pegangan, Ustaz Mabrur. Ini jadi semacam pegangan buat teman-teman di media sosial, di followers Instagram Nur Khalis Masjid Society. Saya kira yang paling penting di dalam kita memilah dan memilih para ustadz itu memang apakah dia menjadikan akhlak sebagai pedomannya, atau apakah di dalam ceramahnya atau di dalam tingkah lakunya itu terpancar akhlak ilahi. Jadi kalau ada akhlak kenabian, akhlak ketuhanan, itu artinya memang dia memang mencerminkan watak ulama yang sesungguhnya, kira-kira gitu. Jadi dia yang dalam ceramahnya atau dalam tindak tanduknya itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu saja di dalam kehidupan sosial tuh banyak sekali pilihan kita, dan kita punya kebebasan untuk memilih dan mempertanggungjawabkan apa yang kita punya. Jadi sebaiknya memang kita pilih orang atau ulama atau guru atau ustadz yang memang mendamaikan, yang memang membuat kita cerah hati kita, yang kalau pulang dari musola, dari surau, dari masjid atau dari majelis itu membuat kita punya harapan sama hidup. Jadi bukan orang yang, iya, dan tiba-tiba kita marah, kita benci sama orang, dengan orang tua kita bahkan membuat jarak segala macam. Itu yang saya kira dakwah yang memang bukan dakwah yang diizinkan Rasulullah SAW, bukan dakwah yang memang menjadi jalan kita sebagai muslim yang baik. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustadz Mabrur atas waktunya. Besok kita kembali lagi di jam 4. Besok dengan Dr. Aan Rukmana, dosen di Universitas Paramadina. Besok temanya ada tentang hakikat Lailatul Qadar. Ini 10 hari terakhir. Nah, teman-teman sekalian, silakan nanti akan kita edit video ini untuk bisa disaksikan lebih baik lagi, lebih banyak lagi oleh banyak orang. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sudah setia sampai akhir acara ini. Ustaz Mabrur, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya.
Terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.